tinggal di sini hidup miskin terus. Bodoh amat aku mau kemana, yang penting aku keluar dari rumah sial ini. Aku mau kerja ke luar negeri. Jangan, Nek. Jangan pergi. Aku harus kerja. Aku harus bantuin ibu. Lain kali kamu tuh kalau masuk rumah orang, jangan mendahului yang punya rumah. Enak aja kamu main makan hasil masakanku. Pembantu. Seenaknya aja pulang malam. Amelia kan bukan pembantu. Dia perawat di rumah sakit kita, Ma. Abis orangnya males banget. Mel, Dokter Lee sengaja ingin menjebak kamu. Bahkan Dokter Lee sudah bilang sama orang-orang kalau dia sudah menikahi kamu. Aku nggak punya pilihan lain lagi selain bertahan di tempat ini. Namaku Amelia, umurku 21 tahun. Hari itu aku bahagia karena baru lulus diploma perawat. Seharusnya hari itu jadi hari yang bahagia buatku. Tapi ternyata hari itu adalah awal semua penderitaanku. Neng Amelia baru di wisuda ya? Iya Bu, alhamdulillah akhirnya saya lulus juga dari Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan. Wah kalau gitu selamat ya Neng. Makasih ya Bu. Iya, ya udah kalau gitu aku ke warung dulu. Iya. Lita, aku mau pergi. Lita, jangan pergi. Jangan pergi. Bu, aku tuh muak ya tinggal di sini hidup miskin terus. Kamu mau kemana, Dek? Bodoh amat aku mau kemana, yang penting aku keluar dari rumah sial ini. Jangan, Lita. Ibu, Lita kamu tuh tega ya kasar sama ibu. Bodoh amat. Lita, jangan tinggalin ibu. Lita. Oh, Lita, kamu kok tega sekali sih. Selamat siang. Iya, Pak. Betul ini rumahnya Saudara Jamal? Iya, betul. Saya kakaknya. Ada apa ya, Pak? Saudara Jamal ditahan di kantor polisi. Karena kasus penganiayaan. Ibu. Tolong ibu. Bawa ke dalam. Aku tuh nggak betah di rumah, nggak ada apa-apanya. Mending aku nongkrong jalan. Mak, di rumah kita memang nggak punya apa-apa, Nak. Tapi bukan berarti kamu harus jadi anak jalanan. Siapa suruh jadi orang miskin? Belajar ya, sopan sedikit sama ibu. Bawel gua antar juga nih. Hei Jamal, kamu memang harus diajari hormat sama orang tua. Sudah, Pak. Sudah. Lihat, ibu kamu begitu sayangnya, tapi kamu tidak menghormatinya. Halo? Iya Pak, betul saya kakaknya Arif. Ada apa ya Pak? Astagfirullahaladzim. Jadi sekarang adik saya ada di rumah sakit Pak? Iya, saya segera ke sana. Amel, ada apa? Siapa yang telepon tadi, Mel? Sekarang Arif ada di rumah sakit, Bu. Arif kecelakaan, Bu. Kita harus segera ke sana. Ya Allah, cobaan apa lagi ini, ya Allah. Istighfar, Bu. Ya Allah. Arif, kenapa nasibmu seperti ini, Nak? Malah bener nasibmu. Bu, Ibu harus sabar ya, Bu. Ini semua udah takdir dari Allah. Dok, apa benar adik saya lumpuh, Dok? Luka yang dia alami sangat parah, Bu. Terutama di bagian kaki. Sepertinya dia sudah tidak bisa berjalan lagi. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Dokter!
Astagfirullah ya Allah. Bu. Ibu. Astagfirullahaladzim. Siapa yang ngambil tabungan aku? Uang kamu aku ambil buat dia, aku merantau, Lita. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Lita, tega sekali kamu, Dek. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sekarang aku harus ambil uang di mana lagi untuk biaya pengobatan Arif. Lita. Astagfirullah. Mana ya? Bu. Ya, Ibu cari apa, Bu? ibu ini cari kalung emas simpenan ibu. Maksudnya mau ibu jual, mau untuk bayar rumah sakitnya Arif. Tapi kok nggak ada ya? Kayaknya diambil Jamal nih. Nah, Mel, harapan kita sekarang cuma tinggal uang tabunganmu, Mel. Bisa kan, Mel? Ada kan, Mel? Uangnya. Kenapa, Mel? Uang yang Lita, Bu. Apa? Aduh, Mel. Ya Allah, Mel. Astagfirullahaladzim, Bu. Aduh. Bu, ya Allah, Bu. Terus kita mau bayar pakai apa ini, Mel? Aduh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, ampunilah kiranya segala dosa dan salah hamba, ya Allah. Kuatkanlah hati hamba untuk menghadapi semua ini, ya Allah. Berilah hamba kemudahan, ya Allah. Engkau maha tahu apa yang hamba hadapi, ya Allah. Tunjukkanlah jalan pada hamba, ya Allah. Bantulah hamba agar hamba bisa menutup biaya rumah sakit anak hamba, ya Allah. Lindungilah anak-anak hamba dimanapun mereka berada, ya Allah. Lindungilah mereka dalam setiap langkahnya, ya Allah. Ya Allah, agar mereka tidak terjerumus lebih jauh lagi, ya Allah. Sembuhkanlah putra hamba, ya Allah. Itu paspor aku. Aku mau kerja ke luar negeri. Jangan, Mel. Jangan pergi. Temenin ibu di sini. Tapi, Bu, aku nggak punya pilihan lain, Bu. Aku harus kerja. Aku harus bantuin ibu. Mel, emang nggak bisa cari kerja di sini ya? Bu,
kesempatan aku untuk dapat pekerjaan di sini tuh sulit. Sedangkan sekarang aku harus bantu ibu. Apalagi sekarang Arif udah lumpuh. Harapan ibu satu-satunya tinggal aku, Bu. Dokter Lee nyamperin siapa lagi tuh? Pantes, cantik banget. Pasti dia tenaga kerja baru yang lagi ramai dibicarakan. Aku khawatir Dokter Lee yang genit itu akan berusaha mendekati perawat baru ini. Ngapain? Astagfirullahaladzim. Tolong jaga sikap Anda. Anda tahu saya siapa? Ibu saya adalah pemilik dari rumah sakit ini. Nama saya Dr. Lee. Maaf dok, saya Amelia, saya adalah pekerja baru di rumah sakit ini. Saya tahu. Saya cuma mau mengingatkan, selama bekerja di rumah sakit ini, kerjalah seprofesional mungkin. Ya dok, saya akan kerja seprofesional mungkin. Terima kasih. Kalau begitu, saya permisi dulu dok. Kayaknya aku harus mencari tempat yang nggak ramai agar bisa berduaan sama dia. Permisi dok. Amel. Aku mau nanya, kenapa sih kesannya kamu kayak menghindari aku? Maaf dok, tapi saya sedang bertugas dan pasien di ruang perawatan butuh untuk minum obat, jadi saya harus segera ke sana. Sebentar. Sepertinya kamu menghindari aku ya? Kamu jangan salah tangkap. Aku tuh sebenarnya sangat mengagumi cara kerja kamu. Maksud dokter? Sebenarnya ingin menawarkan untuk kamu bekerja di klinik tempat aku praktek. Gimana? Dokter serius? Kamu jadi salah kaprah, mungkin kamu nggak mengenal cara bercanda atau gaya bicara orang di negara ini. Yaudah, nanti kita bisa lagi. Saya urus pasien, kamu urus pasien. Oke? Iya dok. Alhamdulillah, kalau aku kerja di 2 tempat, aku bisa kirim uang lebih banyak ke kampung. Maaf. Enggak. Aku yang minta maaf. Aku tadi jalan gak lihat-lihat kamu. Aku Rafael. Amelia. Amel, kamu kelihatannya buru-buru sekali. Kamu mau kemana? Soalnya saya juga harus bekerja di klinik Dokter Lee. Kamu kerja di klinik Dokter Lee? Iya. Jadi Dokter Lee menawari saya untuk kerja sampingan di klinik Dokter Lee. Kamu sebaiknya hati-hati. Karena Dokter Lee itu punya reputasi yang kurang baik di sini. Maksudnya? Maksudnya Dokter Lee itu dia sering godain perawat wanita di sini. Udah siap? Udah dok. Anda nggak ada kerjaan lain? Atau udah nggak butuh pekerjaan? Maaf Pak Dokter, saya ke dalam dulu. Amelia. Ya, oke. Mari. Kamu jangan terlalu dekat deh sama perawat laki-laki. Apa itu juga termasuk aturan di rumah sakit ini dok? Itu peraturan saya sebagai anak pemilik rumah sakit ini. Oke? Iya dok. Amel? Iya dok. Ada pasien selanjutnya? Udah nggak ada dok, tadi itu pasien terakhir. Pasien terakhir tadi ya? Kalau gitu bantu saya lepas jas saya.
Tapi dok, Ini bagian dari pekerjaan kamu. ya baik dok. Dari depan dong. Tapi kenapa harus dari depan ya dok? Oh ya, baik-baik. Oke. Hei, apa-apaan kamu? Amelia, ini ibu saya. Dia pemilik rumah sakit dan juga ini gini. Oh ya, ini saya ambil. Siapa yang suruh kamu jawab? Ini Amelia, Ma. Dia suster baru di sini, tapi kinerjanya bagus kok. Kamu tuh kalau cari asisten, jangan yang seperti ini, genit. Heh, kamu tuh jangan macem-macem. Kamu nggak tahu kan siapa saya? Tapi nyonya. Kamu tuh. Diri kamu. Kamu tuh jangan cari muka di sini. Ingat, kamu itu cuma pegawai di sini. Kamu jangan genit sama anak saya. Baik nyonya. Dokter? Dok. Amelia masukin laki-laki ke kamar. Harus dilaporin ibu. Awas nih. Dokter ngapain kesini dokter? Sampai ngobrol-ngobrol aja sama kamu, masa nggak boleh? Kalau emang dokter pengen ngobrol, kita bisa ngobrol di luar, nggak perlu di dalam kamar, dok. Kan enak, lebih sepi. Jadi bisa curhat-curhatan gitu. Dok, tolong keluar dari sini. Tolong, dok. Yang bener kamu. Bener bu, saya lihat sendiri kok Amelia masukin laki-laki ke kamar. Kalau ibu nggak percaya, ayo lihat kamarnya aja bu. Ibu lihat aja. Ayo. Tuh bu, laki-laki yang kabur, bu. Siapa itu yang kabur? Kamu ya, berani-beraninya kamu masukin cowok dalam kamar. Ya enggak bu. Udah, jangan banyak ngomong. Ayo, bu, ikut. Jangan, bu. Bu, tolong bu, lepasin saya, bu. Jangan, bu. Bu, tolong lepasin saya, bu. Saya nggak bersalah, bu. Diam. Sekarang kamu rasakan hukumannya karena berani melanggar peraturan di sini. Tinggalkan dia. Baik. Kamu ya, orang baru udah bikin masalah. Sekarang rasain malam ini kamu tidur sama nyamuk. Bu, jangan, bu. Bu. Bu, lepasin saya, bu. Tolong. 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 Amelia? Rafael, tolong lepasin aku, Rafael. Iya. Aku bantu lepasin tali ikatan ini. Mel, siapa yang lakuin ini ke kamu? Pengawas mes. Pengawas mes. Tapi apa yang kamu lakuin sampai kamu dihukum kayak gini? Mel, kamu harus berani cerita ini semua ke aku. Karena kalau kamu cerita, siapa tahu kan aku bisa bantu kamu. Tapi kamu harus janji. Kamu gak akan bilang sama siapa-siapa. Iya. Aku pasti janji kok sama kamu. Lagian apa untungnya kalau aku cerita-cerita sama orang? Sekarang lebih baik kamu cerita sama aku. Dokter Lee. Dokter Lee? Dokter Lee masuk ke kamar aku. Dan akhirnya aku yang disalahin. Dokter Lee. Mel, kan aku udah bilang sama kamu dari awal kamu kerja sama Dokter Lee. Kamu harus berhati-hati sama Dokter Lee. Karena Dokter Lee itu suka mengganggu wanita di sini. Iya. Makasih ya kamu udah mau peduli sama aku. Iya Mel, nggak apa-apa kok. Aku sengaja ngebantu kamu karena aku nggak mau kamu kenapa-napa. Dari awal aku lihat kamu, aku tuh udah suka sama kamu.
Maaf Mel, maaf banget. Aku tahu ini waktunya kurang tepat. Sekarang lebih baik kamu masuk ke kamar ya. Kamu istirahat langsung aja, karena aku tahu kamu udah capek. Iya, sekali lagi makasih ya kamu udah nolongin aku. Sama-sama Mel. Kenapa ibu mengemasi semua barang-barang saya, Bu? Sekarang juga saya mau kamu pergi dari sini. Saya nggak mau mes ini tercemar gara-gara kelakuan kamu. Saya bisa jelasin semua ya, Bu. Ini perintah dari pihak rumah sakit. Pokoknya kamu pergi. Bu, saya tolong, Bu. Saya mau pergi dari sini, Bu. Saya mau. Pergi. Saya nggak mau dengar alasan apapun dari kamu. Ayo ambil. Sana pergi. Ya Allah, saya nggak tahu lagi harus kemana. Amel, Dokter, apa yang terjadi? saya diusir dari mes, Dok. Dan ya saya nggak boleh lagi tinggal di sana karena Pasti karena saya. Aduh, saya ngerasa bersalah banget. Padahal tadi aku cuma pengen ngobrol sama kamu. Pengen curhat gitu. Gini deh, karena aku yang membuat kesalahan ini, gimana kalau kamu tinggal di rumah saya? enggak, Dok. Nggak usah. Mana mungkin malam-malam gini kamu nyari rumah kontrakan. Ayolah. Ya? Tapi kan, Dok. Tapi kan saya seorang perempuan, Dok. Kan ada ibu saya juga perempuan. Udahlah, di rumah saya ada kamar kosong. Ya? Ya, tapi saya tidak enak, Dok. Ayo dong, ayo. Biar saya menebus kesalahan saya. Boleh? Ayo, sini. Ayo, sini. Udah. Ya, masuk mobil. Mama. Ma. Maaf Li tadi nggak ngomong. Mulai hari ini, Li ngajak Amel tinggal sama kita. Cuman karena kejadian yang nggak masuk akal, Amel dilarang untuk tinggal di mes lagi. Gak apa kan, Ma? Mau numpang gratis. Nggak bisa. Mama, jangan bikin Li malu dong, Ma. Li udah ngajak ke sini loh, Ma. Apa kan, Ma? Baiklah demi kamu, Mama terima perempuan ini. Makasih, Mama. Yuk masuk yuk. Ayo masuk. Ayo masuk. Ayo. Ayo masuk. Aduh, Bu. Ma. Apaan sih, Ma? Lain kali kamu tuh kalau masuk rumah orang, jangan mendahului yang punya rumah. Ma, yuk. Mama, ayo. Sini masuk, Ma. Ayo. Sini, Ma. Rapi ini kamar. Maaf Nyonya, tapi ini kamar apa? Ini kamar tidur kamu. Kenapa? Kamu nggak suka? Kalau kamu nggak suka, silahkan kamu tidur di luar. Enggak kok Nyonya, enggak. Terima kasih, saya suka tinggal di sini. Ya udah sekarang kamu bersihkan. Ayo cepat. Baik Nyonya. Biar bersih. Kamu udah selesai? Bersihin kamar? Udah, Dok. Semua pekerjaan sudah beres? Udah, Dok. Ini. Ke sini. Taruh. Oke. Sekarang kamu duduk sini. Enggak usah, Dok. Duduk. Sini. Nggak boleh melakukan cekli. Ayo. Duduk. Ayo, duduk.
waktunya baru makan ya. Oke, cobain mie-nya kayaknya enak banget deh. Waktunya makan harus makan ya. Yuk, Vincent. Makasih ya, Dok. Enak aja kamu main makan hasil masakanku. Maafin saya, Nyonya. Kalau lapar tuh kamu masak sendiri. Emangnya ini hotel? Iya, Nyonya. Udah sekarang kamu masuk sana. Sana. Mama jangan kayak gitu dong. Gak baik. Li, orang kayak gitu tuh jangan dikasih hati. Mama gak mau ngambil resiko. Ya udah, kalau gitu Mama selamat makan sendiri ya. Ya Allah, aku lapar banget. Ya Allah, kuatkanlah hamba menghadapi semua cobaan ini. Ya Allah, aku lapar banget. Siapa suruh kamu ambil mie saya? Saya lapar, Nyonya. Kamu lapar? Nih, makan nih. Katanya kamu lapar. Ayo makan. Cepat makan. Katanya kamu lapar. Ayo habisin. Ayo, makan aja kok susah sih. Makan. Arif, kamu tuh dari tadi belum makan loh. Sekarang ibu ambilin makan ya. Nggak usah. Loh, kalau kamu nggak mau makan, kesehatanmu makin buruk loh, Rif. Emangnya kalau aku makan kaki sembuh normal? Percuma punya kaki lumpuh kayak gini, nggak ada gunanya. Loh, kok kamu ngomongnya gitu sih, Rif? Kan di sini ada ibu, ada saudara-saudara kamu yang sayang sama kamu. Sayang apanya? Mana buktinya? Lita sama Jamal aja udah berhari-hari nggak pulang. Kak Amel di Hong Kong jarang kasih kabar. Itu yang namanya sayang sama saudara. Arif. Udah dong, nggak usah. Arif. Amel. Halo Mel. Apa kabarmu di sana, Nak? Alhamdulillah, Bu. Amelia baik-baik aja. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik, Nak. Ibu sehat di sini, saudara-saudaramu juga sehat. Ya udah, Bu. Udah dulu ya. Ya Allah, maafkan aku terpaksa harus berbohong. Aku nggak mau ibu sedih kalau ibu tahu keadaan aku di sini kayak gini. Ya Allah, maafkanlah aku terpaksa berbohong. Aku tidak mau Amel ikut sedih jika dia tahu keadaan di sini yang kacau ini, ya Allah.
Bangun kamu, dasar pemalas kamu. Maaf Nyonya, maafin saya. Maaf, ayo sekarang kamu bangun. Heh, Jangan. mandi. Kamu mesti mandi supaya kamu nggak malas. Rasain kamu, makanya jangan jadi pemalas. Habis ini kamu harus kerja ke rumah sakit. Kalau kamu nggak kerja, saya yang rugi. Rasain kamu. Dari tadi aku lihat kamu kerja mulu. Awas loh, nanti kamu ditegur lagi sama manajer rumah sakit. Loh, kok bisa begitu? Soalnya kan dari tadi kamu merhatiin aku kerja, berarti kamu gak kerja dong. Oh iya. Yaudah kalau gitu aku permisi dulu ya. Mel, enggak. Kamu boleh pergi kalau kamu mau nerima ajakan aku untuk makan siang. Ini sih pemaksaan namanya, tapi ya udah ntar siang kita boleh makan bareng. Kamu mau? Kalau gitu aku permisi dulu ya, soalnya masih banyak kerjaan yang harus aku kerjakan. Oke. Sampai ketemu nanti ya. Ya. Mel, Dokter, lagi sibuk? cuma mau makan siang dok. Sebenarnya sih aku pengen ngebahas sesuatu. Tadi habis ketemu sama manajer rumah sakit, dia habis ngebahas kinerja kamu di rumah sakit ini. Apa itu dok? Mau dengar? Mau dok. Jadi menurut manajer rumah sakit kinerja kamu cukup baik dan... Alhamdulillah. Ada lagi sih. Terus dok? Gini aja, kita bahas setelah makan siang. Oh, iya boleh dok. Ya. Pembantu, seenaknya aja pulang malam. Maaf Nyonya, tapi saya bekerja harus sesuai dengan shift saya. Mama, Amelia kan bukan pembantu. Dia perawat di rumah sakit kita, Ma. Yaudah, kamu istirahat ya. Permisi Nyonya. Jangan gitu dong, Ma. Istirahat ya. Cakep, Mama. Kamu tuh banyak aja alasannya, baru itu lapar. Emang bener kamu lapar? Ayo kalau kamu lapar. Ayo sini. Ayo. Ampun Nyonya, ampun. Sini kamu. Nih. Buat ngilangin lapar kamu. Ayo makan. Ayo cepat makan. Katanya kamu lapar. Ambil. Nih, makan yang banyak. Ampun Nyonya, ampun. Makan. Ampun Nyonya. Males kamu. Nih, kamu bersihin semua tuh. Meja, bangku semua. Kamu tuh di sini mau santai-santai aja. Kotor semuanya tuh. Mau gratis saja. Tapi Nyonya, saya lelah sekali Nyonya. Saya butuh istirahat. Kamu kalau dibilangin tuh ngejawab aja. Apaan sih, Mam? Sini. Abis orangnya males banget. Maunya santai aja. Udah, sana. Kamu istirahat sana. Ma, jangan kayak gitu. Mau gara-gara kelakuan Mama kita lapor polisi. Abis mama kesel. Males banget sih. Ya udah, jangan marah-marah. Yuk istirahat yuk. Ayo sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Tuhanku, hamba mohon jagalah keluarga hamba ya Allah, ibu dan adik-adik hamba saat hamba tidak berada di dekat mereka. Semoga
mereka selalu berada di dalam lindunganmu. Amin. Alhamdulillah. Kamu kemana aja sih? Nggak pulang-pulang berhari-hari? Bu, aku pulang cuma pengen minta uang. Aku butuh makan. Lita, ibu nggak punya uang. Lagi pula kalau kamu mau makan, makan aja di rumah, ya. Jangan pergi-pergi terus. Aku tuh nggak butuh ceramah. Aku nggak mau tinggal di rumah ini. Sumpek kecil. Udah mana uangnya? Lita, ibu nggak bohong, nak. Ibu nggak punya uang. Aku nggak percaya. Lita, Udah minggir. Ibu nggak punya uang, nak. Sudah jangan minggir. Lita. Mana uangnya? Ada uang. Ibu nggak punya uang, Lita. Dasar kere. Lita, Bu Lita. Ah, sial. Arif kenapa Arif? Wah, Arif, ada apa nak? kenapa aku lumpuh? Kenapa pas tabrakan aku nggak mati aja sekalian? Kenapa? Jangan sentuh. Ini sudah takdir Allah. Apa? Takdir. Aku nggak mau takdir kayak gini. Ini nggak adil. Aku nggak mau hidup kayak gini. Ikhlas, Rif. Kalau kamu istighfar, kamu akan baik-baik saja. Ibu enak bicara kayak gitu, tapi ibu nggak tahu apa yang aku rasain sekarang. Aku nggak butuh ibu, mending ibu keluar. Ibu keluar. Keluar gak? Keluar. Keluar. Duh, sakit. Jamal. Ya Allah, kenapa nak? Kenapa kamu sampai seperti ini, Jamal? Kamu kenapa sih, Mal? Kamu berantem lagi ya? Kenapa sih, Mal? Kamu itu selalu aja nyakitin diri kamu sendiri, Mal. Bu! Aku tuh pulang bukan buat diceramahin. Astagfirullah, Jamal. Ya Allah. Ya Allah. Hai. Dok, Kok masih kerja sih? Ini kan udah jam makan siang. saya masih ada pekerjaan, Dok. Jam makan siang harus makan. Ntar kamu nggak bisa fokus. Ya, sebentar lagi saya pasti makan. Ayo makan. Saya nggak suka penolakan. Ya? Dokter, jangan seperti ini, Dok. Nanti kalau ada yang lihat gimana? Ini rumah sakit ibuku. Mau apa? Yuk. Ya? Permisi, Dok. Siap. Aku kira tadi kamu nggak jadi ajak aku makan. Nggak mungkin lah. Masa aku nggak jadi sih ngajak kamu makan? Ngomong-ngomong, makanan yang enak di sini di mana ya? Di sini ada mie enak. Di sana. Nggak jauh dari sini. Kurang ajar. Ternyata ini alasan Amelia menolak ajakanku. Aku tidak bisa diperlakukan seperti ini. Sekarang mau siapin obat dulu. Nih, pakai obat yang nih. Dan satu ya. Sekarang berarti tinggal air. Siang, Pak. Siang, Sus. Gimana keadaannya, Pak? Jaga mendingan, Sus. Kalau gitu sekarang minum obat lagi ya. Ini obatnya saya simpan di sini ya, Pak. Kalau bisa permisi dulu. Iya, makasih, Sus. Amelia, kamu nggak lagi sakit kan?
Enggak kok, aku nggak apa-apa. Kok kayaknya wajah kamu pucat banget ya? Dikit. Suster, kenapa seperti ini? Suster, tolong ambilkan 1 suntikan. Baik dokter. Sebentar ya, Pak. Suster, coba panggilkan Suster Amelia. Dia yang terakhir merawat pasien ini. Baik dokter. Suster Amelia, apakah suster sudah memberikan obat untuk Bapak ini sesuai yang saya instruksikan? Sudah dok. Mana obatnya? Ini dok. Bukan obat ini yang saya maksud, suster. Pantas saja Bapak ini kejang-kejang dan hampir tewas. Saya akan laporkan kamu ke pihak manajemen rumah sakit atas keterlaluan kamu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kenapa aku ceroboh banget ya Allah. Kenapa aku gak ngecek dulu obatnya. Astagfirullahaladzim, Amel ya Allah. Hah? Kamu ini mau membunuh kakak saya ya? Hah? Dasar gak punya otak kamu ya? Maafkan saya, Bu. Pokoknya awas ya, kalau sampai kakak saya meninggal, kamu pun harus mati. Kamu maafin saya, Bu. Saya nggak sengaja, Bu. Tolong Bu, jangan bikin keributan di sini. Hah? Pokoknya kamu tanggung jawab. Amelia, gara-gara kamu, reputasi rumah sakit ini bisa bangkrut. Iya, Pak. Saya tahu saya salah, Pak. Saya ceroboh, saya hampir menghilangkan nyawa pasien. Maafin saya, Pak. Amelia, kalau sampai pasien itu menuntut pengadilan, bagaimana ceritanya? Rumah sakit ini akan bangkrut. Berapa ratus orang yang akan kehilangan pekerjaannya? Pak, saya berjanji kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi, Pak. Memang harus, tidak boleh terulang lagi. Maka dari itu, mulai hari ini juga kamu saya pecat. Saya dipecat, Pak. Ya, tidak ada pilihan lain karena kesalahan kamu sudah terlalu berat. Pak, tolong beri saya satu kesempatan lagi, Pak. Saya berjanji saya akan bekerja sebaik mungkin, Pak. Amelia, keputusan tidak bisa dirubah. Bagaimanapun juga kesalahan kamu itu terlalu berat, maka dari itu kamu saya pecat. Pak, tolong Pak, saya mohon Pak, saya harus membiayai ibu dan adik-adik saya di kampung, Pak. Security! Siapa? Bawa wanita ini keluar. Siapa? Ayo. Pak, jangan Pak. Ayo, Pak, saya harus mengirim untuk adik-adik saya dan ibu saya. Ayo. Pak, tolong Pak. Ayo. Pak. Pak, tolong maafin saya, Pak. Ayo pergi. Keluar. Pak, saya benar-benar tidak tahu. Ayo pergi, kamu sudah dipecat. Saya tidak mau. Udah, jangan banyak alasan. Pergi. Pak, tolong maafin saya. Pak, saya benar-benar tidak sengaja. Percuma kamu membela diri. Keluar. Cepat pergi. Cepat. Rencanaku berjalan dengan mulus. Setelah ini, dia akan selalu bersamaku. Woi, nyebrang yang benar. Mau mati ya? Oh, nyebrang gak lihat-lihat. Sabar, Pak. Mohon maaf. Dia ini pasien saya, dia lagi kurang sehat ya. Kalau gitu dirawat yang benar, jangan dibiarkan dia berkeliaran. Mohon maaf sekali lagi ya. Kamu gak apa-apa? Hidup saya udah hancur, Dok. Jangan ngomong kayak gitu. Kamu cuma kehilangan sebuah pekerjaan aja kok. Kok nangis sampai kayak gitu? Ingat, saya masih bisa nolong kamu.
kamu bisa kerja di klinik saya. Gimana? Yuk, jangan nangis, yuk. Udahlah, masa nangis terus. Kamu mau itu kamu enak jalan terus sama aku. Lu cuma kelas buat pekerjaan, jangan nangis kayak gitu deh. Gini. Aku mohon maaf, aku nggak bermaksud untuk nyinggung perasaan kamu. Tapi maksud aku, kamu masih ada pekerjaan kos. Tenang aja ya. Udah nggak usah nangis lagi, ya. Jangan banyak ngomong ya, soalnya gue mau nipu kakak gue, ntar ketahuan. Oke, siap. Laksanain. Halo. Halo kak, ini Jamal. Iya, kenapa? Gawat kak, gawat. Gawat kenapa? Kak Arif kak. Arif kenapa? Kak Arif kecelakaan lagi. Astagfirullahaladzim. Jamal, kamu jangan bercanda. Sekarang mana ibu? Ibu pingsan kak waktu tahu Kak Arif kecelakaan lagi. Sekarang ibu malah kena serangan jantung. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kok bisa kayak gitu sih? Gimana kejadiannya, Jamal? Jadi gini kak, Kak Arif berantem sama ibu. Terus Kak Arif marah. Akhirnya Kak Arif nekat minggat dari rumah. Pas dia nyebrang jalan dia malah keserempet truk kak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kita sekarang sini lagi kebingungan buat pengobatan ibu sama kakak. Terus kita lagi butuh duit kak. Sekarang kamu tenang dulu ya. Kakak akan usahakan secepatnya transfer ke rekening ibu. Jangan ke rekening ibu, takutnya ibu nggak bisa ngurusnya. Mendingan ke rekening teman Jamal aja. Iya. Nanti Jamal SMS-in-nya nomor rekeningnya. Hari ini pasti gue bakal tajir. Gila lu, Mal. Kakak lu sendirinya masih lu tipu juga. Kebangetan lu. Bisa beli sepatu, bisa main warnet, ya kak? Ya Allah, kenapa semua kejadian ini harus bertepatan dengan aku dipecat? Aku tidak punya uang, padahal aku harus kirim uang untuk biaya pengobatan Arif dan ibu. Amelia? Sorry ngagetin kamu, Mel. Rafael? Iya, aku dengar kamu dapat pecat dari rumah sakit. Iya, itu benar. Aku harus menerima semua akibat dari kesalahan aku. Kamu masih bekerja dengan dokter? Masih? Kamu kenapa? Kayaknya kamu gak suka. Iya, Mel. Cuman khawatir kalau kamu kenapa-napa. Iya, aku khawatir karena dokter Lee itu kan suka genit dan genit kuncinya maksud. Amel, mau ke mobil ya? Iya, Dok. Sudah bosan kerja di rumah sakit? Atau mau mayat lu ngambang di sungai di Hongkong? Hah? Enggak, Dok. Enggak. Jangan pernah mencampuri urusan saya lagi. Iya, Dok. Pergi. Pergi! Aku mau ngomong sama kamu. Kamu itu... Mama jangan kasar dong sama Amel. Mama tuh udah tahu kalau dia dipecat dari rumah sakit karena kebodohan. Ma, bukan karena itu cuma isu, Ma. Amel tuh suster baru. Dia hanya butuh adaptasi, Ma. Jangan kayak gitulah, please. Ma, biar Amel jadi tanggung jawab, Li. Ya? Ayo masuk. Ayo masuk. Ayo, masuk. Kamu sebelah, ya.
Selamat pagi dokter. Pagi. Kabarnya Amelia sekarang tinggal di rumah dokter, apa betul? Ya sekarang dia tinggal di rumah saya, tapi dia sudah nggak kerja kok. Kalau bukan kerja, lalu ngapain Amelia tinggal di rumah dokter? Ya jadi nyonya nyali lah, masa masih kerja udah jadi nyonya nyali? Mana sih sus? Nggak mungkin. Amelia nggak mungkin menikah dengan dokter Lee. Aku nggak punya pilihan lain lagi selain bertahan di tempat ini. Ini adalah jalan satu-satunya buat aku untuk bisa menghasilkan uang. Amelia. Itu? Amelia. Rafael. Amelia, tolong buka kaca ini. Rafael, aku nggak boleh ada di sini. Kalau sampai dokter lihat atau nyonya lihat kamu, aku dalam bahaya. Kamu harus pergi. Dengerin penjelasan aku dulu. Aku datang ke sini buat tolongin kamu. Cepat buka kaca ini. Apa maksud kamu mau nyelamatin aku? Mel, dokter Lee sengaja ingin menjebak kamu agar kamu nggak bisa keluar dari sini. Kamu Jangan asal ngomong. Kamu harus percaya sama aku. Bahkan dokter Lee sudah bilang sama orang-orang kalau dia sudah menikahi kamu. Apa? Tapi aku nggak mungkin, Rafael. Untuk apa dia ngelakuin itu? Mel, aku mohon sama kamu. Kamu harus ikut aku sebelum semuanya terlambat, Mel. Enggak, Rafael. Aku nggak akan ikut sama kamu. Kamu harus Enggak. Aku nggak mau pergi kalau kamu ikut sama aku. Aku nggak akan ikut sama kamu. Kamu harus pergi. Amel, ada apa itu? Kenapa jendela ini terbuka? Nggak ada, Nyonya. Tadi saya cuman gerah, jadi saya buka jendelanya. Jangan-jangan kamu sengaja ya, supaya nyamuk lalat masuk, supaya saya sama anak saya sakit gitu? Enggak, Nyonya, enggak. Kamu emang tukang bohong nih. Ini akal-akalan kamu pasti ya? Enggak. Iya kan? Kamu, Nyonya. Ibu kelihatannya capek banget. Tapi dia nggak pernah mengeluh. Sedangkan aku terus berputus asa. Aku, Jamal, Lita terus membangkang. Tapi ibu nggak pernah kecewa sama kami atau membenci kami. Ya Allah, aku udah lama meninggalkanmu dan aku terus menyanyiakan ibu. Arif, kenapa nak? Kamu kok nangis? Kenapa sayang? Ibu, maafin Arif, Bu. Maafin Arif, Bu. Ya Allah, Arif. Ibu selalu memaafkan kamu dan saudara-saudara kamu, ya. Ibu cuman pengen kamu punya semangat hidup kembali. Dan kamu harus menerima kenyataan ini. Ya nak, ya? Bu. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Insya Allah aku bisa menerima takdir ini. Alhamdulillah, anak ibu. Malam, Dok. Malam. Malam. Nah, dia sudah bukan jadi suster. Dia sekarang Nyonya Lee. Benar kata Rafael, aku harus hati-hati. Apa? Jadi Li ngakuin kalau Amelia itu istrinya? Iya, Nyonya. Terima kasih ya. Berarti Li kepincut sama cewek kampung itu.
Ada apa kamu? Yaudah, saya ambilkan obat ya. Udah, nih, biar nggak gatal lagi. Kamu minum obat ini buat mengurangi gatal sama nyeri. Ya, minum. Nanti malam diminum lagi, habis mandi dipakai lagi, ya? Cepat sembuh ya. Kok ngelamun terus? Gak apa-apa dok, saya cuman lagi ingat ibu saya aja di kampung. Ibu kamu kenapa? Kenapa? Enggak. Udah, kamu makan terus minum obat, ya? Karena saya harus makan. Ya? Ya. Suapin. Gak usah dok, biar saya makan sendiri aja. Saya suapin, kalau kamu nggak makan. Ya? Ya sudah. Halo? Oke. Yuk. Janji makan? Iya. Janji? Iya. Terus minum obat? Iya dok. Bisa-bisanya si Li mau sama anak kampung kayak gitu. Saya harus ke rumah sakit. Ya. Hati-hati ya dok. Bagus sih. Bagus kamu. Apa maksud Nyonya? Maksudnya apa? Kamu tuh nggak usah pura-pura deh. Saya benar-benar nggak ngerti. Apa maksud Nyonya? Kamu sengaja kan? Sengaja mau narik perhatian anak saya kan? Terus kamu mau bikin anak saya jatuh cinta sama kamu? Enggak Nyonya. Emangnya saya nggak tahu sandiwara kamu? Hah? Makan kamu. Kamu jangan berharap ya anak saya bisa jatuh cinta sama kamu. Ampun Nyonya. Buli, kita lagi punya mantu pembantu ya. Heh, pergi kalian! Ayo pergi! Ya, yuk. Ampun Nyonya, ampun. Ampun Nyonya. Heh, saya akan bikin wajah kamu jadi jelek. Jangan Nyonya. Jangan lari kamu! Mau kemana kamu? Ampun Nyonya, ampun tolong jangan siksa saya Nyonya, ampun. Saya tidak akan menyiksa kamu. Saya cuma akan menghukum kamu supaya kamu menjauhi anak saya. Ngerti kamu? Nyonya saya janji. Saya tidak percaya sebelum kamu jauhi anak saya. Ayo baik Nyonya, saya janji saya akan menjauhi. Saya akan buat wajah kamu dan rambut kamu jelek. Apa-apaan ini, Bu? Jangan ikut campur urusan saya. Bu. Kalau Ibu masih seperti ini, saya akan laporkan Ibu ke polisi. Kenapa kalian ikut campur? Ini urusan rumah tangga saya. Hah? Halo Kamel. Arif, gimana kabar kamu? Kabar ibu gimana? Kamu udah keluar dari rumah sakit. Uang yang kakak kirim cukup kan? Kamel denger kak. Kakak dibohongin sama Jamal. Maksudnya Jamal bohongin kakak? Iya kak. Sekarang dia ditahan polisi karena nusuk temennya. Ya saat dia lagi mabok kak. Astagfirullahaladzim. Temennya Jamal yang ngasih tau ibu kalau dia bisa dapat duit hasil bohongin kakak.
kalau dia bilang ke kakak aku sama ibu masuk rumah sakit, padahal enggak, Kak. Ingat sekali kamu, Jamal. Dan sekarang duitnya udah habis berfoya-foya. Dan sekarang ibu pusing banget, Kak, buat ngebiayain itu orang yang ditusuk sama Jamal. Gimana ya, Kak? Kakak gak tahu lagi harus gimana, Arif. Tapi kamu tenang aja ya. Kakak pasti usahakan. Kakak pasti akan usahakan. Terus sekarang Lita gimana? Lita, Kak. Arif? Arif? Ada apa? Iya, Kak. Lita kawin lari sama pacarnya. Apa? Kak? Kak Mel? Halo, Kak Mel? Ya, dimatiin. Aku butuh uang. Aku harus kembali ke rumah dokter Lee. Aku gak punya harapan lagi, cuman itu harapan aku satu-satunya. Lagian, aku juga gak bisa kemana-mana. Paspor aku masih ditahan di rumah sakit. Ya Allah. Ya Allah, kuatkan hamba, ya Allah. Ngapain kesini? Kan saya udah suruh kamu istirahat. Tapi saya harus bekerja, Dok. Keluarga saya butuh uang. Bisa, saya kasih kamu pekerjaan. Bisa taruh di klinik. Banyak sih. Dan bahkan saya bisa kasih kamu bonus kalau kamu mau. Tapi dengan satu syarat. Syarat? Syarat apa, Dok? Kamu kan tahu syaratnya apa? Saya emang butuh uang, Dok. Tapi saya hanya bersedia bekerja sewajarnya. Saya masih punya harga diri. Oke. Sebentar lagi harga diri kamu akan aku ambil. Kamu akan pasrah pada kemauan. Aku akan memanfaatkan perintah kamu untuk mendapatkan kamu. Aku mencoba bertahan, meski dalam tekanan menyalip. Meski sering digoda Dokter Lee, aku akan bertahan demi ibu dan adik-adikku. Sedikit demi sedikit aku menabung buat ongkos pulang. Halo? Amelia, gimana keadaan kamu? Aku baik-baik aja. Aku sekalian mau pamit. Pamit? Iya, aku mau pulang ke Indonesia. Tapi sebelum itu, aku mau minta tolong sesuatu sama kamu. Kamu mau minta tolong apa? Apa yang bisa aku bantu? Tolong ambilin paspor aku ya di rumah sakit. Baik, aku akan bantu kamu untuk ambil paspor kamu. Makasih ya. Syukurlah, Amelia sekarang sudah terbebas dari gangguan Dr. Lee. Artinya, Amelia sudah bisa hidup tenang. Tapi dengan dia balik ke Indonesia, berarti dia akan terpisah juga dari saya. Alhamdulillah, saya rasa uang ini udah cukup untuk saya pulang ke kampung. Akhirnya, saya bisa terbebas dari tempat ini. Aku harus menjalankan rencana terakhir sebelum terlambat. Kamu beneran mau pulang? Iya, Dok. Saya harus membantu keluarga saya di kampung yang lagi kesusahan. Oke, kalau memang itu udah niatan kamu akan balik lagi ke negara ini nggak? Saya belum punya rencana, Dok. Tapi sepertinya saya tidak akan lagi kembali ke negara ini. Ya boleh. Kalau itu keputusan kamu, aku hargai. Ya. Makasih ya, Dok. Udah merelakan saya pulang. Selamat packing ya. Iya.
Saya mau permisi dulu. Kamu beneran kamu mau pulang? Iya dok, tapi saya harus ke rumah sakit dulu ambil paspor. Baru setelah itu saya langsung berangkat ke bandara. Gini. Ya, duduk dulu. Duduk. Anggap aja ini perpisahan kita. Ya udah, nanti ke bandara sama ke rumah sakit aku yang antar ya. Enggak usah dok. Kamu tenang. Sekarang kamu makan dulu sama aku. Anggap aja ini perpisahan kita. Tapi... Kita kan dulu tuh bisa ketemu lagi. Ya? Makan dulu ya. Tapi saya udah makan dok. Oke. Kalau kamu nggak mau makan, jus jeruk. Tapi itu kan punya dokter. Enggak kok, buat kamu aja. Apa ada air putih? Minum lagi, manis kok, seger. Lagi, seger. Udah. Kepala saya kenapa pusing ya dok? Kamu pikir aku akan membiarkan kamu pergi begitu aja? Jangan-jangan Kak Amel bohong, Bu. Bohong apaan sih, Rif? Ya, dia bohong bilang mau pulang cuman buat nyenengin hati ibu aja. Padahal ya dia nggak mau pulang. Gak mungkin lah kakak kamu bohong sama ibu. Iya, Bu. Tapi kan dari TKW yang pulang hari ini, Kak Amel nggak ada. Kita juga udah cari seharian kan? Aduh, Amel. Bu, udahlah. Ibu tuh khawatir kalau terjadi sesuatu sama kakak kamu, Rif. Iya, Bu. Arif juga berpikir kayak gitu. Soalnya tadi di bandara Arif telepon berkali-kali ya. Kak Amel nggak angkat. Coba deh, Rif. Coba kamu teleponin sekali lagi, Rif. Telepon Kak Amel, Bu. Coba. Nyambung, Bu nih, coba deh. Iya nyambung, Rif. Tapi nggak diangkat-angkat. Loh. Kenapa, Bu? Malah dimatiin, Rif. Dimatiin, Bu. Ya. Amel. Kenapa ya, Mel ya? Sabar, Bu. Saya mau apa? Saya nggak mau dong. Kamu rebahan. Saya nggak mau dong. Kamu. Sini kamu. Dari melawan, Tolong. Le, ngapain kamu keluar dari kamar Amel? Enggak ada kamar Amel lah. Li, kamar dulu mah. Sebentar, mah. Hei, apa yang kamu lakukan? Nggak ada Nyonya. Bohong kamu. Tadi saya lihat anak saya keluar dari kamar kamu. Saya dilecehkan. Bohong kamu. Pasti kamu yang ngerayu anak saya. Iya kan? Enggak, Nyonya. Saya berani bersumpah bukan saya. Pasti kamu bohong. Kamu harus mati. Kamu harus mati.
Kamu tega, dokter Lee tega. Kamu udah ngancurin hidup aku. Ya Allah. Ya Allah, apa yang udah aku lakuin, ya Allah. Bang, kayaknya cuma pingsan, Bang. Coba ke rumah sakit aja kalau gitu. Ayo. Ayo. Ikut, Om. Yang bisa menguatkan laporan Anda? Saya, Pak. Nona Amelia, untuk memperjelas semua laporan Anda, akan ada saksi lain yang akan memberi keterangan. Siapa, Pak? Itu mereka datang. Pak, tapi mereka itu, Pak. Nyonya Lee dan putranya adalah warga terhormat di kota ini. Kami meragukan semua laporan Anda mengenai mereka. Mohon maaf Pak Polisi jika pasien kami yang sangat sakit ini merepotkan Anda. Dia berhasil kabur dari pengawasan kami dan saya mohon maaf. Sungguh kasihan. Dia selalu berfantasi menjadi korban penganiayaan. Enggak, Pak. Dia bohong, Pak. Tolong Bapak percaya sama saya, Pak. Saya yakin Anda lebih mengerti, dokter. Biar saya bawa anak ini, Pak. Saya nggak mau, Pak. Tolong saya, Pak. Saya mau pulang. Nggak mau. Cucu saya nggak mau, Pak. Tolong saya, Pak. Ayo cepat. Ayo. Apa? Nggak mau cucunya, Pak. Tolong saya. Ayo. Apa? Amelia dalam bahaya. Aku harus segera nyelamatin dia. Ngapain sini orang masih ngikutin juga? Leh, ayo cepet, Leh. Lepasin saya dong. Dong. Masuk kamu. Hah? Kamu jangan coba-coba melarikan diri lagi ya. Dong, tolong lepasin saya dong. Saya janji saya nggak akan laporin dokter. Laporin? Laporin sama siapa? Kamu pikir polisi akan dengar omongan kamu? Polisi paling gede kamu dari kita. Tapi saya punya bukti, dokter. Ada bukti. Bukti. Ay, aku takut. Ada bukti. Kamu pikir polisi sini lebih akan dengerin seorang migran, seorang dokter? Jadi tidak. Kamu nggak ada sama sekali fantasi jadi dokter. Oh. Ya, sekarang kamu tunggu dengan kesembilan kamu di kamar ini dan tunggu aku pulang. Ya manis? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ya Tuhanku. Hanya kepadamu lah ya Allah, hamba dapat memohon. Ya Allah, keluarkanlah hamba ya Allah dari neraka ini ya Allah.
Berikanlah hamba petunjukmu ya Allah. Sejujurnya hamba sudah tidak tahan lagi ya Allah. Amel, Amelia. Rafael. Ayo cepat kamu keluar. Ayo cepat. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Syukurlah. Makasih ya kalian udah nolongin aku. Ya sudah, kalau begitu ayo kita pergi. Tapi Rafael, paspor aku masih ditahan sama dokter Lee. Tenang aja Mel. Paspor kamu udah sama kita. Santi, kasih paspor ke Amelia. Sekarang kamu bisa pulang ke negara kamu. Ya Allah, alhamdulillah. Ayo Mel, kita pergi dari sini. Ayo, ayo. Coba ceritakan bagaimana kamu sampai lari dari rumah dokter itu. Namanya dokter Lee, Pak. Dia selalu berusaha melecehkan saya. Dan ibunya selalu menyiksa saya, Pak. Menyiksa bagaimana? Waktu itu, waktu dokter Lee tahu saya akan pulang ke Indonesia, dia sengaja mencampurkan obat penenang di minuman saya, Pak. Terus apa yang dilakukan dengan dokter Lee? Dan setelah itu, dokter Lee melecehkan saya, Pak. Sabar Mel. Lalu kamu tidak sadar? Waktu itu saya dalam keadaan tidak sadar, Pak. Dokter Lee dan keluarganya, perbuatannya benar-benar biadab. Aku akan lapor polisi sekarang ini. Halo polisi. Amel. Ma, jendela kebuka, Ma. Cepet kejar. Iya, Ma. Bergerak! Ada apa ini? Ada apa ini? Iya. Kalian berdua kami tangkap atas tuduhan penganiayaan. Pak, jangan sembarangan, Pak. Perempuan itu sakit, Pak. Dia salah, Pak. Bohong dia laporannya, Pak. Nanti kalian bisa jelaskan ke kantor polisi. Ayo ikut. Atas bantuan semua teman-teman di rumah sakit, Dr. Lee dan ibunya sudah ditangkap dan aku bisa pulang ke negaraku. Aku gembira tapi juga sedih karena harus meninggalkan Rafael yang sudah begitu baik kepadaku. Bu, katanya Jamal pulang hari ini dari kantor polisi. Sabar, Rif. Nah, itu Jamal pulang. Ibu, Jamal. maafin semua kesalahan aku ya, Bu. Aku janji bakal jadi orang yang lebih baik lagi, Bu. Maafin aku juga ya, Kak. Alhamdulillah, anak ibu udah pulang. Iya, Bang. Ya Allah. Bu, Lita nangin, Bu. Bu, Lita nyadarin kesalahan Lita. Ibu masih mau kan maafin Lita? Ibu sudah memaafkan kalian, Nak. Ibu. Amel. Amel. Anak ibu. Kak. Amel. Ya Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah.
Amelia? Rafael? Maaf Mel, aku mengganggu waktu kamu sebentar. Karena ada sedikit yang aku ingin bicarain ke kamu. Apa? Sejak pertama kali aku lihat kamu, aku udah suka banget sama kamu. Mel. Apa kamu mau menikah dengan aku? Kamu mau? Iya. Kamu bersedia menjadi pendamping aku mulai sekarang?